Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 dengan muatan mata pelajaran IPA. Silakan disimak ya. Dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang alat gerak manusia. Nah, alat gerak manusia itu dibagi menjadi dua. Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasifnya berupa tulang dan aktifnya berupa otot. Sekarang coba kalian amati di halaman 64 buku paket. Di situ ada sistem rangka manusia. Rangka manusia adalah susunan dari tulang-tulang dan sendi yang membentuk tubuh manusia seperti yang kalian lihat ini. Jadi ini adalah tulang-tulang, dari satu tulang bersusun dengan tulang-tulang yang lain. Kemudian ini yang disebut dengan rangka. Nah, di dalam gambar ini manusia itu tersusun dari banyak sekali tulang seperti tulang tengkorak, rahang bawah, leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang kaki, tulang betis, dan lain sebagainya. Ada banyak fungsi tulang. Bisa kalian lihat di LKS halaman 36 ya. Fungsi rangka tubuh manusia yang pertama yaitu memberi bentuk. Jadi bayangkan kalau manusia tidak memiliki tulang, maka dia juga tidak akan memiliki bentuk. Kemudian yang kedua, sebagai penopang tubuh. Jadi tubuh kita ini bisa berdiri dengan tegak, tidak lentur, tidak lemes, itu karena ada tulang yang menopang. Yang ketiga adalah melindungi organ-organ dalam. Ini seperti paru-paru, jantung, dan organ-organ yang ada di dalam perut yang dilindungi oleh tulang rangka. Kemudian yang keempat sebagai alat gerak pasif yang tadi. Yang kelima tempat melekatnya otot. Jadi otot itu tidak bisa tiba-tiba hanya otot saja, tapi dia itu juga melekat pada tulang. Kemudian yang keenam sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah, dan yang ketujuh sebagai tempat penimbunan mineral. Ini menunjukkan bahwasannya tulang itu sangat penting bagi manusia. Di sini ada beberapa fungsinya, silakan dibaca yang di LKS ya. Rangka anggota gerak manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada anggota gerak atas yang berupa tangan dan anggota gerak bawah yang berupa kaki. Dan tulang-tulang yang menyusunnya itu pun berbeda. Sekarang kita amati ya. Kalian perhatikan di buku halaman 65, buku paket tema 1. Di situ ada rangka anggota gerak atas atau tangan. Di yang atas ini atau tangan bagian atas namanya adalah tulang lengan atas. Nah, terus di sini ada penyekatnya atau siku, itu ini adalah sendi ya. Kemudian di sini ini ada tulang hasta. Nah, tulang yang lurus dengan ibu jari ini namanya tulang pengumpil. Nah, setelah itu turun lagi, di sini ada pergelangan tangan. Setelah pergelangan tangan, di sini ada telapak tangan. Setelah telapak tangan baru nanti di tulang-tulang jari. Seperti itu. Ini adalah tulang-tulang yang menyusun bagian rangka anggota gerak bagian atas atau tangan ya. Yang selanjutnya adalah rangka anggota gerak bagian bawah atau kaki. Di sini bisa kalian perhatikan gambar ini, yang tulang yang menyusun di bagian ini itu namanya apa saja? Yang pertama, yang bagian atas ini namanya adalah tulang paha ya. Setelah tulang paha, di sini yang berbentuk bulat ini namanya adalah tempurung lutut. Nah, tulang yang besar di bagian betis ini namanya tulang kering. Yang belakangnya tulang betis. Nah, turun ke bawah di sini ada pergelangan kaki, kemudian ada telapak kaki, dan yang paling bawah sendiri adalah tulang jari-jari kaki. Seperti itu ya. Setelah belajar tentang tulang, sekarang kita akan belajar tentang otot atau alat gerak aktifnya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif. Cara kerja otot itu ada dua cara, yaitu dengan cara berkontraksi dan berelaksasi.
Fungsi otot manusia yaitu 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Kerja manusia itu bisa berjalan, mengangkat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan jantung. Jadi jantung bisa bergerak itu karena kerja otot. Yang ketiga, mengalirkan darah. Otot manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama otot polos, kemudian yang kedua otot lurik, dan otot jantung. Otot yang pertama yaitu otot polos. Otot polos itu apa? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Gambar otot polos itu seperti ini ya jelasnya. Ketika dibesarkan dia itu akan berbentuk gelendong seperti ini dan memiliki satu inti sel saja. Ciri-cirinya ada beberapa macam. 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong seperti ini. Terletak pada organ dalam seperti usus, lambung, hati, dan lain-lain. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah kayak gini ya bentuknya. Kemudian pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tidak sadar, jadi dia tidak diperintah oleh otak. Kemudian yang selanjutnya, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Saluran kemih ini saluran untuk buang air kecil. Kemudian tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi otak nyuruh itu tidak bisa karena dia adalah otot yang bekerja dipengaruhi oleh saraf tak sadar ya. Jadi tidak sadar atau tidak dipengaruhi oleh otak. 2 yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Jadi yang digunakan untuk bergerak oleh manusia ini namanya otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi kita sadar baru anggota tubuh kita ini bergerak kayak gitu. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Jadi seperti blaster itu loh. Itu kan berselang-seling gelap terang. Itu mengapa dia dinamakan dengan otot lurik. Selanjutnya untuk ciri-ciri otot lurik bisa kalian balik di halaman 106. Ciri-cirinya bentuk silindris dengan garis gelap terang seperti ini ya. Bentuknya silindris atau berbentuk tabung. Dan melekat pada rangka, jadi dia melekat pada tulang, bekerja secara sadar dengan perintah otot. Jadi misalnya aku mau ambil pensil itu namanya diperintah oleh otot. Kemudian cepat dan mudah lelah. Dia kerjanya cepat tapi juga mudah lelah. Kemudian bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Jadi titik-titiknya atau inti selnya ini banyak, tidak hanya satu. Kalau tadi otot lurik hanya satu di tengah-tengah ya. Kemudian yang selanjutnya mempunyai pigmen mioglobin dan yang selanjutnya inti sel berada di tepi. Jadi dia ada di tepi-tepi tapi tidak di tengah ototnya kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Jadi otot di jantung itu tidak pernah berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara lurik dan polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik itu adalah saraf yang mempercepat kerjanya tubuh, sedangkan saraf parasimpatik itu yang memperlambat gitu. Nah, ciri-cirinya otot jantung yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, jadi bentuknya seperti tabung, tetapi inti selnya hanya satu seperti otot polos. Kemudian memiliki percabangan, dia bercabang seperti ini.
Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung, jelas ya, dia hanya ada di jantung. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah seperti otot lurik, otot polos. Kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi dia ini tidak ada istirahatnya dan sadar atau tidak sadar manusia, ini dia tetap bekerja, kayak gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis otot berdasarkan jenis kerjanya. Nah, berdasarkan jenis kerjanya, otot itu dibagi menjadi dua. Ada otot antagonis dan ada otot sinergis. Untuk penjelasannya, kalian buka LKS halaman 56. Yang pertama, jenis otot antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang menggerakkan tulang ke arah yang berlawanan. Arah gerakan yang ditimbulkan oleh kontraksi otot juga ditentukan oleh persendiannya. Jadi persendian itu adalah penghubung antar tulang, ya. Nah, macam-macam gerak antagonis itu ada berbagai macam. Yang satu, abduksi, gerak menjauhi sumbu tubuh seperti merentangkan tangan sejajar bahu. Kemudian aduksi, mendekati sumbu tubuh setelah tangan direntangkan. Terus ekstensi, gerak meluruskan seperti meluruskan lutut, meluruskan siku dan ruas jari. Kemudian gerak fleksi, gerak yang membengkokkan siku, ruas jari, lutut, itu namanya fleksi. Pokoknya membengkokkan ya. Terus yang selanjutnya supinasi, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Jadi tangan menengadah itu seperti ini ya. Kemudian pronasi, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup, jadi tangannya diputar. Terus yang selanjutnya depresi, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Itu adalah contoh-contoh gerak antagonis. Nah, yang selanjutnya adalah otot sinergis, adalah hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama yang menimbulkan gerak searah. Nah, ini seperti contohnya otot-otot yang bekerja sama untuk menarik nafas, itu contoh gerak sinergis, gitu ya.